Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kakak-kakak, abang-abang, om-om, tante-tante semua. Ya, malam ini seperti malam-malam sebelum-sebelumnya juga, WHTC mengadakan bedah emiten untuk kita sambil belajar mengenai technical analysis, bagaimana melihat chart dan lain-lain. Dan khusus untuk malam ini saya terutama dan Kak Ose diberi kepercayaan nih untuk sharing juga bareng teman-teman semua. Di sini saya mau disclaimer dulu bahwa kita sama-sama belajar di sini. WHTC adalah grup tempat kita sama-sama belajar. Jadi insight-insight yang saya berikan nantinya itu adalah pure pendapat pribadi saya, di mana pendapat ini saya dapatkan setelah belajar banyak melalui WHTC dan tempat-tempat belajar lainnya begitu ya. Jadi Izin Ugi, sorry memotong. Iya Bang. Yang ngomong harus hidup videonya. Oh, sorry, oke. Kan ganteng ya. Kita cari sudut yang agak. Assalamualaikum. Mantap Gi, aku buka juga, tapi beda tempat. Ya, waalaikumsalam. Oke, Om Iksan. Oke, sudah ini ya. Nah, jadi sekali lagi saya ingin disclaimer dulu di awal bahwa apa-apa yang disampaikan nanti gitu ya, itu adalah sharing-sharing belajar kita. Jadi tidak ada rekomendasi untuk harus membeli atau bagaimana, karena resiko untuk investasi teman-teman masing-masing itu ada di tangan atau di jempol teman-teman masing-masing gitu ya. Jadi semoga wadah WHTC ini bisa dijadikan wadah untuk sama-sama kita berkembang dan belajar mengenai investasi saham, khususnya mengenai trading saham, di mana jual beli saham dalam waktu yang main singkat gitu. Nah, mungkin tanpa ini panjang ya, nanti saya akan dibantu juga bareng sama Kak OC. Jadi di sini kan kita ngelihat dari list yang udah teman-teman share di grup. List yang udah teman-teman share di grup, jadi kita akan coba bahas dulu satu demi satu. Gitu kali ya. Mungkin ini saya sambil melihat grup juga, grup WHTC kita, grup Telegram. Jadi nanti mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang mau didiskusikan langsung itu silakan aja ya. Kita sangat-sangat terbuka karena kita sama-sama belajar. Oke, ini saya izin share screen ya semua. Ya, Gi. Yep. Oke, lebih terang ya. Udah kelihatan semua? Udah. Oke, terima kasih Kak dalam respon. Oke, jadi di sini pertama ya, yang pertama itu PNBS. Nah, PNBS ini kalau dari grafik, ya dia kemarin kan udah dalam ini ya. Ini saya matiin dulu nih garis-garis atau lukisan yang saya gambar, supaya kita bisa ngeliat dari gambaran kosong dulu aja. Nah, dari sini kita bisa ngeliat bahwa dia sempat turun dalam di bulan Agustus gitu ya, di bulan Agustus, dan sekarang masih dalam konsolidasi, namun sudah menunjukkan pembuatan higher low baru, di mana ini bisa menjadi tanda-tanda dari reversal gitu. Nah, kalau chartnya sendiri, kalau digambar itu saya gambarnya seperti ini. Nah, kemarin itu dia memang sempat break di channel uptrend-nya. Nah, tapi dia kemarin nyentuh di zona Fibonacci di 0,786-nya. Nah, dan ternyata dia mantul kuat di sini sampai sekarang lagi bikin higher low. Masih higher low. Kemarin kalau misalnya teman-teman udah punya barangnya dari minggu lalu gitu ya, awal minggu lalu, itu mungkin sudah menikmati ini ya, menikmati kenaikan juga sekitar lebih kurang 10% gitu. Namun di hari terakhir kemarin itu kita di KNB ya, PNBS kita sampai di 92. Kalau saya pribadi sih sebenarnya dulu saya sempat punya, namun kemarin baru masuk lagi
di angka ARB-nya itu 92. Nah, alasan-alasan saya kenapa ya reason to buy-nya itu adalah pertama karena dia sudah menunjukkan pola reversal. Salah satunya adalah untuk bikin higher low terus. Dan juga salah satu indikator yang saya suka gunakan itu adalah indikator MACD sama ini ya, sama RSI. Ini adalah indikator momentum. Di mana di sini kita bisa melihat bahwa adanya divergence ya, divergence antara antara chartnya gitu ya, harga price action dengan indikatornya. Kalau misalnya kita gambar mungkin bisa kayak gini ya, kita gambar dari sini. Nah, di sini dia selalu bikin bikin higher low juga, namun untuk di price action-nya itu membentuk lower low gitu. Nah, kalau teman-teman mungkin pernah baca ada yang namanya bull divergence, ada bearish divergence. Intinya divergence itu adalah adanya perbedaan gitu ya, perbedaan antara price action dengan salah satu indikator. Di sini kita bisa menggunakan RSI ataupun MACD, itu terserah. Tapi kalau di MACD juga bisa kelihatan jelas juga nih ya, bahwa di sini ada kenaikan gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau ngambil posisi di PNBS, begitu, mungkin besok bisa antri di area sekitar, bentar saya kelihatan ya. Oke, mungkin teman-teman bisa ngantri di area sekitar MA20-nya gitu ya, di area 90 gitu, area 90, atau kalau misalnya memang takut ketinggalan, mungkin bisa ngantri di 91 atau 92 gitu. Target pertamanya tentu flag ini dulu ya, bukan flag sih, channel ini dulu, besok baru ke resist ini yang resist klasiknya. Target tertingginya untuk saat ini dia akan bisa jadi dia akan mencoba untuk bikin bikin cup dulu sampai di sini sekitar 20%. Namun kemungkinan dia sampai di garis biru ini dia akan mentok dulu karena ini adalah MA200, di mana MA200 itu kalau dalam dunia trading gitu ya, trading saham atau trading lain itu adalah salah satu resist atau support yang sangat kuat, MA200. Oke, dari PNBS apa ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya langsung aja ya, sambil menghemat waktu. Kita masuk kedua, itu ada DGNS. DGNS. Nah, kalau DGNS ini dari chartnya bisa kita lihat kemarin sempat naik tinggi ya di awal tahun, sempat naik tinggi, terus dia masuk ke fase downtrend-nya, namun dia bikin higher low di sini, dulunya dia di sini ya, supportnya di sini, sekarang udah di sini, dan dia bergerak sideways, artinya dia sedang konsolidasi. Nah, kalau gambarnya, itu yang saya gambarkan, nah seperti ini. Jadi sekarang dia tuh lagi dalam channelnya, di mana dia turunnya itu sampai di 750 ya, sekitar 750, dan naiknya itu bisa sampai ke 870. Dulu saya sempat punya barangnya itu di average kira-kira 750, cuman karena dia masih sideways, jadi waktu itu saya udah TP di sekitar 860-an. Nah, tapi ini termasuk masih bagus ya, masih bagus, karena tadi kita ngeliat juga nih dari indikator momentumnya itu MACD-nya itu ada kenaikan, sedangkan di price action-nya itu bisa dibilang sideways tadi. Nah, jadi ini ada tanda-tanda bahwa saham DGNS ini sedang diakumulasi oleh big money, dan mungkin ini kalau kita tarik garis seperti ini ya, ini garis penannya, ini dia juga bisa membentuk penan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman tertarik, kalau misalnya belum punya saham di di kategori kesehatan gitu ya, di bidang kesehatan mungkin bisa dilirik nih DGNS. Apalagi sekarang kemarin di hari Jumat dia tutup, dia opennya itu di angka 760 dan close-nya di 765. Nah, ini artinya dia tidak dikasih untuk bikin ekor ke bawah, berarti sudah masuk kalau saya bilang itu dalam istilahnya di hari Jumat itu orang-orang udah yang jual itu sedikit gitu ya, yang jual sedikit dan kalah dengan yang beli gitu, sehingga ada kemungkinan untuk hari Senin itu dia akan
naik. Nah, untuk kenaikannya itu berapa persen? Bisa jadi dia pertama tentu dia pasti akan menargetkan ke MA-MA-nya dulu ya. Di sini MA yang warna hijau ini adalah MA20, MA yang warna oranye itu adalah kuning ini adalah MA50-nya. Coach, kemerahnya nampak coach apanya kurvanya bisa ditampilkan coach. Gimana? Nggak muncul grafiknya. Oh iya. Iya coach. Begini gimana Bang? Belum muncul Kalau- juga. Coba diulang ya. Share screen. Udah coach. Oke, udah muncul ya Bang ya? Oke. Udah. Nah, makasih Bang. Nah, jadi di sini kalau menurut saya pribadi ya, opini saya ini cukup menarik karena pertama dia masih di daerah support yang paling bawahnya ya. Ya area 750-an. Kemarin itu dia closing-nya di 765. Nah, kemungkinan dia akan naik dulu sampai mungkin ke 785 dan nanti bisa mentoknya itu ke 815 dulu. Bisa jadi dia turun dulu, retest lagi, atau bisa jadi dia breakout. Nah, jadi untuk kalau misalnya memang teman-teman itu tipe yang konservatif gitu ya, mungkin bisa TP dulu mungkin nanti di area sini gitu ya, dia 6%, TP setengah atau TP seluruhnya gitu ya. Nah, nanti bisa cek lagi kalau misalnya ada penurunan. Tapi kalau misalnya ada kenaikannya besok bagus gitu ya, dalam minggu ini bagus, ditambah dengan volumenya yang juga bagus, ada kemungkinan dia akan break dari resistance 815-nya dan bisa jadi dia ngetes ke 865-nya dulu. 865-nya. Oke, itu untuk DGNS. Selanjutnya itu ada ELSA. Saham ELSA. Ini saham favorit juga nih BATC. ELSA. Nah, kalau di ELSA ini bisa kita lihat bahwa dia kemarin baru selesai dari swing high-nya, sekarang mau menuju swing low lagi gitu ya. Nah, cuman di sini ada yang menarik nih. Kemarin tadi saya coba gambar. Nah, kalau gambar saya itu gini. Jadi kalau dari gambaran besarnya ya, kita ambil dari timeline besarnya itu ada indikasi dia tuh baru selesai bikin yang namanya cup. Nih, di sini ada cup-nya. Nah, biasanya kalau dia udah bikin cup, dia akan bikin handle gitu ya. Handle. Nah, di sini nih kemungkinan adalah handle-nya. Nah, di sini. Jadi sekarang posisinya si Elsa ini sedang bikin handle kecilnya gitu ya, handle kecil. Menariknya juga kemarin hari Jumat Elsa ini walaupun dia hari Kamisnya dia break ke bawah ya gitu ya, walaupun tidak tanpa volume tapi candle-nya itu candle penuh ya, candle penuh. Cuman hari Jumat kemarin itu diganti dengan candle doji. Nah, candle doji ini kalau kita bilangnya nih candle galau, di mana sama-sama kuat antara orang yang membeli sama orang yang jual gitu ya, sama-sama kuat. Nah, kalau misalnya candle doji ini berada di ujung di saat downtrend, nah berarti ada tanda-tanda dia akan reversal gitu ya, karena orang yang udah jual itu istilahnya udah kalah lah dengan orang yang mau beli atau sama kuat, berarti udah nggak ada yang mau jualan lagi gitu ya. Nah jadi mungkin besok teman-teman juga bisa kalau mau bisa spekulasi di harganya sekarang ya di 294. Nah ada kemungkinan pertama tentu dia akan coba dulu untuk ke MA5-nya. MA5-nya itu berarti di angka sekitar ya 4%-an lah gitu. Untuk targetnya itu kita bisa cek juga dari Fibonacci-nya, karena dia cenderung patuh ya dengan Fibonacci-nya, di mana di sini ada Fibonacci 0,382, dia patuh di sini, dia mantul ke bawah gitu ya. Dan di sini juga di Fibonacci 0,236-nya dia mantul sini ya. Jadi ada kemungkinan dia akan ada resist juga di Fibonacci-nya. Tapi target panjangnya itu bisa sampai di 342. Nah, Elsa ini kalau saya nggak salah dia juga masuk di LQ 45 ya. Jadi kalau misalnya
salah nanti tolong dikoreksi ya Bang-abang, Om dan Tante gitu ya. Elsa ini dia saham LQ45. Jadi bagus untuk mulai diakumulasi kalau misalnya teman-teman ada yang mau mengincar window dressing gitu ya untuk di akhir Desember awal Januari gitu. Potensinya itu kalau kita target sampai ke resist ini aja ya, resist neckline-nya itu bisa di angka 15-16%. Nah, setelah ini kalau dia tembus gitu ya dan dia retest di sini dia bisa menuju ke 360 dulu, nanti dia baru akan melanjutkan lagi ke atas. Itu untuk Elsa. Kalau untuk BOS, selanjutnya ada BOS. Ini saham favoritnya Om Rizky ini kayaknya ya. Om Rizky. Oke, nah kalau BOS ini dari sini sebenarnya kalau untuk teman-teman yang sering pantau-pantau chart gitu ya atau yang sudah tahu-tahu pattern, sudah sering lihat pattern, di sini ada beberapa pattern menarik ya. Beberapa pattern menarik yang sering kita temui juga. Nah, cuman ada juga pattern-pattern yang patut kita waspadai. Pattern menariknya itu apa? Di sini bisa kita lihat, di sini kan dia penan ya, penan, terus dia break, penan, dia break gitu ya. Nah, kemarin terakhir sekarang dia lagi di penan lagi. Kalau saya gambarkan itu dia seperti ini. Nah, ini garis trendline-nya, trendline kemarin, dia penan, dia break, naik tinggi. Ini di sini ada penan juga, kemarinnya itu. Nah, dia break, naik tinggi lagi gitu. Kemarin dia penan di sini, tapi dia malah breakdown gitu ya, breakdown. Cuman di sini kita ngelihat dia ada penan juga. Jadi ada kemungkinan karena dia masih berkonsolidasi di supportnya ya di 85, ada kemungkinan dia nanti akan break up gitu ya, akan break dari resistnya ini dan bisa menuju ke pertama mungkin ke 94 dulu, nanti baru ke resist selanjutnya. Nah, cuman yang di sini yang saya pantau juga ada kemungkinan untuk terjadinya namanya head and shoulders. Nah, head and shoulders ini salah satu pattern yang saya pribadi cukup sering temui dan takuti juga gitu. Nah, kalau saya gambarkan ini di sini left shoulders-nya. Nah, di sini ada head-nya gitu ya, head-nya. Nah, di sini neckline-nya. Nah, di sini dia bikin right shoulder lagi. Nah, ada kemungkinan kalau misalnya dia memang pattern-nya itu adalah head and shoulders, dia bisa turunnya ke 66 gitu ya. Kalau misalnya kalau misalnya teman-teman mau masuk di BOS gitu ya, ini spekulasi aja, artinya fast trade dengan stop loss-nya yang sangat kencang gitu ya, sangat disiplin gitu. Mungkin kalau udah di angka 4% gitu atau 5% mungkin bisa karena kemungkinan nanti dia kalau misalnya memang turun gitu ya ke bawah dia akan tembus di 66 sampai ke 66 dulu, mampir ke 66 dulu. Walaupun di sini ada resistnya juga ya di 78 gitu. Nah, jadi mungkin dia bisa nanti mampir ke sini dulu dan mampir ke sini dulu gitu. Tapi kalau misalnya dia patuh dengan pattern penannya, dia masih akan konsolidasi lagi dan suatu saat nanti dia akan break ke atas gitu ya. Jadi ini ada dua kemungkinan, bisa dia ke atas dan bisa dia ke bawah. Kita kalau misalnya memang trading saham itu kita memang bicaranya pasti 50-50 ya teman-teman gitu ya, 50-50. Cuman karena dalam chart BOS sendiri seperti ini, kalau saya pribadi saya cenderung untuk menghindari gitu ya, karena kemungkinannya itu kemungkinan untuk cuannya itu ya atau naiknya itu sama besarnya dengan kemungkinan untuk dia turun gitu. Jadi mungkin saya akan lebih wait and see dulu gitu ya untuk di minggu ini, apakah dia masih patuh di sini atau dia malah break bawah gitu. Jadi kalau karena saya juga tipenya bukan scalpers gitu ya, bukan scalpers, jadi saya cenderung untuk mainnya gitu ya, main aman gitu mungkin. Nah itu untuk BOS. Selanjutnya ada CPRO ya, kita ke CPRO. Oke. Ini CPRO ini saham zombie ya, emiten zombie ya. Jadi dia kemarin baru hidup lagi dari 50. Ini saham CPRO sendiri, emiten CPRO sendiri ini sering juga dibahas karena
kenaikannya ini ada kemungkinan dibarengi dengan fundamentalnya. Namun karena di sini kita banyaknya lebih belajar ke teknikal, jadi saya ingin bahas teknikal aja gitu ya. Bahas teknikalnya. Nah, di sini pertama kalau dari chartnya gitu kita udah bisa menilai sendiri ya bahwa ini dia lagi strong uptrend gitu ya, strong uptrend. Nah, ini udah hampir 150%, sudah lewat lah 150%. Nah, tapi kalau misalnya memang teman-teman masih pengen nyopet gitu ya, istilahnya nyopet itu masuk dan keluarnya cepat gitu, mungkin bisa sebar antrian di paling bawah itu kan di ARB-nya ya, ARB-nya itu kan sekitar 6,5%, berarti ya sekitar di angka 119 atau 110, mungkin udah bisa nebar gitu ya. Atau kalau misalnya takut ketinggalan juga bisa HK, tapi ingat ini adalah saham uptrend, jadi chartnya juga ini ya, chartnya juga belum bisa dibaca ya kalau kayak gini doang gitu. Jadi kalau misalnya mau fast trade, amannya memang nunggunya di ARB atau 2 tick di ARB gitu. Tapi kalau misal memang teman-teman punya manajemen money management yang bagus gitu ya, mungkin bisa coba HK di hari Seninnya gitu ya, HK sebagian gitu dan mempersiapkan dana apabila nanti dia memang ada penurunan gitu. Namun kalau saya pribadi, saya sendiri kurang tertarik untuk trading atau investasi di saham-saham investasi singkat ya, di saham-saham yang sedang strong uptrend kayak gini. Jadi saya karena lebih konservatif gitu ya, lebih defensif, jadi saya lebih senang untuk mencari saham-saham yang lagi anteng di dasarnya gitu. Tapi ini kenaikannya masih diiringi oleh volume-volume yang kuat ya, jadi ada kemungkinan juga hari Senin besok itu masih naik. Gitu. Jadi bisa spekulasi. Cuman dengan apa namanya itu dengan tetap stop loss-nya itu ketat di ARB-nya. Itu untuk CPRO. Selanjutnya ya. Gimana Bang? Kalau untuk CPRO itu volumenya masih besar, Bang. Gimana? Volume CPRO-nya masih besar. Iya, kalau dari volumenya ya kita ngeliat ini volumenya masih besar gitu ya. Nah, kalau saya pribadi ya, cara membaca volume itu misalnya seperti ini. Di candle yang ini deh. Di candle ini kan volumenya hijau ya, dibandingkan sebelumnya itu hijaunya lebih pekat gitu ya. Lebih pekat dan bullish-nya itu lebih ini ya, lebih tebal gitu. Lebih hijaunya itu lebih penuh gitu. Ekornya lebih pendek. Artinya transaksi di sini walaupun dia tidak setinggi yang sebelumnya, yang besoknya gitu ya, tapi itu sudah bisa untuk menghijaukan candle ini gitu. Artinya dengan transaksi sekitar 3,43 billion gitu ya, miliar volumenya, dia sudah bisa naik sekitar 22,5%. Nah besoknya, dia ngetes lagi nih, karena dia masih bullish-nya itu masih candle bullish-nya itu masih ketara ya dengan volume. Jadi besoknya dia ternyata masih dilirik lagi nih sama trader gitu ya. Trader dengan volume yang cukup tinggi, lebih tinggi dari semalam 4,63 gitu ya, 4,63 billion. Nah, tapi di sini sudah mulai ada ekor-ekor. Nah, kalau misalnya saya pribadi ketika saya ngelihat ini, itu saya akan spekulasi karena ini masih menunjukkan bahwa peminatnya masih banyak gitu ya. Artinya kalau volume itu kan menunjukkan peminat orang atau orang yang mantap saham itu masih banyak gitu. Nah, kemarin juga dilanjuti dengan volumenya yang besar lagi gitu ya, volume yang besar lagi, tapi dia nggak bikin ekor, dia nggak bikin lower low gitu. Dia nggak bikin lower low. Nah, artinya dengan kenaikan dia yang sampai di 134 itu kan berarti udah sampai 17% ya, artinya hanya lebih kurang 30% orang atau 40% orang yang TP kemarin itu, selebihnya masih hold gitu ya, masih hold. Nah, jadi ada kemungkinan bahwa besok dia akan naik lagi. Tapi kalau saham-saham seperti ini, saya juga menyarankan untuk teman-teman ngecek broker summary-nya. Kita perlu tahu siapa sih big money yang megang atau pemain utama dalam emiten ini gitu. Kalau misalnya pemain utamanya adalah retailers dengan kode broker YP misalnya, Mirae atau PD atau XC atau yang lain-lain ya, itu CC gitu ya. Itu ada kemungkinan
adanya guyur gitu ya. Karena guyur itu kan retailers take profit ya, retailers take profit. Nah, cuman kalau misalnya memang brokernya bagus, diiringi dengan foreign flow yang bagus gitu ya, ini saya optimis kalau diiringi dengan technical dan broker yang bagus gitu ya, ini akan naik paling enggak besok bisa nyampe 10% lagi, mungkin masih mungkin gitu ya, masih mungkin. Dengan spekulasi mungkin di angka 123, 124 gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya kurang suka fast trade gitu ya, karena saya lebih cenderung suka menunggu, lebih suka nyicil-nyicil gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman iseng mau nyoba dulu, mungkin bisa cek aja dulu 1 lot, 2 lot untuk tahu rasanya trading di saham yang lagi strong uptrend seperti ini gitu. Oke, makasih banyak Bang. Yuk, sama-sama Bang. Selanjutnya itu ada DMMX. Ini juga saham ajaib nih. Oke, nah kalau DMMX ini, kalau secara trennya ya, secara chartnya, dia kemarin tuh sempat naik tinggi banget gitu ya, udah naik tinggi banget, akhirnya dia kepentok di 3.400-an, dan dia udah jenuh beli gitu ya, dan akhirnya dia turun dan konsolidasi sekarang di sini. Nah, kalau gambar chartnya, saya gambarnya seperti ini. Di mana pertama ada support kuat di harga 2.360, di 2.360. Terus ada lagi support di 2.830-nya, resist 2.830, dan ada resist lagi di 3.080. Nah, kemarin itu dia sempat naik ya, minggu lalu dia sempat naik sekitar 10%-an juga ya, namun setelah berapa hari, 2 hari ini candle-nya ini kecil ya, candle-nya kecil, volumenya juga kecil. Artinya dalam rally dia yang dari harga 2.300 ini sudah menunjukkan adanya kejenuhan gitu. Kejenuhannya artinya adanya yang beli itu udah mulai menurun gitu ya. Yang beli itu udah mulai menurun. Nah, diiringi dengan candle-candle-nya itu yang kecil gini. Artinya pertama nih, candle merah ini itu menandakan dia ada penurunan, volumenya kecil, tapi juga tidak ada yang beli gitu. Besoknya hijau, tapi volumenya kecil, jadi belum ada yang beli. Bisa jadi nih kemungkinan, ini kalau di saham seperti ini ada 2 kemungkinan. Bisa jadi dia turun lagi, dia ngetes lagi mungkin di MA20-nya, atau sampai mungkin ke sini, atau dia akan mencoba ngetes ke atap penannya di sini. Karena ini sekarang lagi anteng nih di MA20. Cuman kalau saya pribadi ini karena dia masih di ujung atapnya ini menurut saya risk and reward-nya itu terlalu besar gitu ya. Karena kalau kita misalnya masuk di sini, untuk turun itu dia bisa jadi turunnya ke ARB, tapi naiknya itu dia akan kebentuk penannya di 3.800. Jadi kalau saya pribadi untuk ini mungkin bisa wait and see dulu, tapi saham ini adalah saham bagus ya, dan memang ini nggak salah juga sudah masuk ke LQ45, jadi bisa jadi dia nanti akan retrace dulu, tapi kalau misalnya nanti dia retrace gitu ya, tanpa volume, nah itu baru menarik. Mungkin nanti kalau dia nyicil, nanti kalau dia sampai ke sini, apalagi itu menarik banget lah gitu untuk window dressing. Nah, dan salah satu juga indikatornya ya kenapa dia bisa jadi untuk turun juga, karena seperti yang tadi ini ada kemungkinan dia bikin cup-nya juga nih, cup minor ya, cup minor. Nah, jadi nanti dia akan nge-retest-nya tuh ke angka sekitar di 2.430 sini, dan bikin cup kecil itu di sini. Nah, kalau dia nanti misalnya memang mampir ke sini dan ada perlawanan gitu ya, ada perlawanan di sini, mungkin teman-teman bisa spekulasi, karena dia bisa jadi akan melanjutkan ini ya, continuation ya. Dia bikin cup dulu di sini, nanti dia baru akan naik lagi gitu. Mungkin bisa sampai ke resist 3.000-nya dulu. Tapi ini candle-candle seperti ini sangat rawan, jadi mending wait and see dulu. Kalau misalnya dia memang mampir ke sini, itu bisa jadi titik akumulasi untuk sedia breakout gitu, bisa breakout. Kalau selanjutnya
untuk IMAS ya, IMAS. IMAS. Ini juga saham LQ45 ini, kalau nggak salah. Oke, ini saham IMAS ya. Nah, ini menarik nih. Ini saham menarik nih. Nih, kalau saya gambarkan dia seperti ini. Jadi garis yang ini ya, yang kuning ini, yang buku hitam ini adalah uptrend kuatnya nih. Garis apa ya? Garis trend kuatnya. Garis trend kuatnya. Jadi dia tuh masih dalam fase uptrend. Nah, kenapa saya bilang menarik? Boleh ya? Kenapa saya bilang tadi menarik ya? Sangat menarik. Pertama, dia tuh sekarang lagi di dasar uptrend-nya, uptrend kuatnya gitu ya, support uptrend-nya nih. Lagi benar-benar di supportnya. Lalu yang kedua, dia juga sedang di ujung penannya. Kalau kita tarik garis gini ya, ini namanya penan. Nah, dia juga lagi di ujung ya, menuju ujung nih penannya, menuju ujung penannya. Dan terakhir ada 3 moving average atau MA-nya yang sedang ini nih apa namanya itu sedang menguncup lah kalau kita bilang ya menguncup. Nah, di sini menariknya nih. Jadi mungkin teman-teman bisa inilah ya, bisa coba spekulasi. Kalau misalnya memang pengen tertarik ya dengan saham ini, mungkin bisa ngantri di area 1005 gitu ya, di 1000 gitu. Nah, di sini udah bisa ngantri gitu. Nah, tapi kita kalau dia break ini ya, break ketiga MA ini sangat menarik nih karena rally-nya bisa sampai ke 1360-nya gitu. Oh nih, saya baru dapat kisi-kisi bahwa IMAS bukan ini ya, bukan LQ5 ya. Oke, tapi ini saham secara teknikalnya nih bagus nih. Sangat bagus. Ini menarik nih, menarik. Karena tadi seperti yang saya bilang tadi, MA200 ini adalah MA super kuat gitu ya. Nah, sekarang ini MA-MA-nya itu sudah sedang menguncup nih, lagi bareng-bareng nih. Jadi kalau misalnya dia nanti apalagi standby di atas MA-nya ini semua, kemungkinan dia akan naik kencang itu besar. Kalau based on technical ya, sekali lagi ini based on technical teman-teman, karena juga dia lagi di ujung penannya gitu. Jadi ini saham menarik nih, mungkin bisa jadi case teman-teman juga untuk belajar yang mau coba trading di saham-saham di ujung penan, saham-saham lagi di support atau resist MA200-nya gitu. Ini bisa untuk belajar. Tapi ini kalau saya pribadi ini saya tertarik nih. Saya tertarik nih untuk masuk ke sini nih. Oke, tapi ini disclaimer ya, lagi-lagi ini disclaimer karena semua risiko dan lain dan trading style kita apa namanya profil risiko kita itu berbeda-beda, jadi jangan sekali-sekali teman-teman, om dan tante, adik-adik, abang-abang semua gitu ya, membeli saham bukan karena diri sendiri gitu. Oke, saya lanjutkan mungkin ke PTPP, saham konstruksi ya, PTPP. Nah, dari sini juga kita sebenarnya udah lihat ya, tanpa kita buka dulu gambarnya, ini dia sudah selesai bikin ini nih, bikin cup, nah, terus dia konsolidasi. Nah, jadi mungkin teman-teman nanti kalau misalnya ada yang profil risikonya sedang dan jarang untuk ini ya, jarang punya waktu yang banyak untuk cek-cek emitennya, cek-cek brokernya gitu ya, cek aplikasinya gitu, mungkin bisa nyari-nyari saham-saham yang sedang bikin cup, bikin handle, karena itu adalah pola continuation untuk uptrend-nya. Nah, kalau saya gambarkan sebenarnya dia seperti ini nih. Nah, ini mungkin dia bisa jadi nanti dia akan bikin handle-nya lagi, tapi ini memang udah support part-nya nih, yang di angka 1300 nih. Nah, di sini resist kuatnya. Jadi bisa jadi nanti dia akan retest ke sini. Dan kalau misalnya dia retest di sini gitu ya dan nggak turun lagi, itu bisa jadi dia akan naik lagi ke 1660 gitu. Karena kalau misalnya kita lihat dari time frame besarnya juga, ini ada namanya inverted head and shoulders. Nah, inverted head and shoulders itu ya head and shoulders, tapi kebalik gitu ya. Kalau HNS biasa itu pola untuk reversal downtrend gitu ya. Kalau ini kebalikannya, ini reversal untuk uptrend. Nah, jadi kalau misalnya saya gambar tuh dia seperti ini. Left,
add ini. Nah, jadi kalau dari pattern-patternnya sendiri ini adalah pattern bagus untuk melanjutkan continuation, dan mungkin kita bisa coba lirik juga karena PTPP ini kan LQ45 juga, saham yang baik untuk dalam Winres gitu ya, dan sekarang dia lagi di support dan resist ininya, anteng banget dia di MA5 MA20-nya nih ya, MA5 MA20-nya. Jadi mungkin teman-teman yang pengen yang mau emiten untuk Winres bisa lirik juga PTPP, bisa mulai cicil ya di area segini, area 1.200. Nah, cut loss, stop loss kita di sini, di 1.100. Tapi kalau misalnya memang dia turun dari 1.115 ya, ini harga mati ini kita tutup aja gitu ya. Karena dia bisa melanjutkan ke sini dulu, ke level 35-nya lagi. Tapi ini saya optimis, karena ngelihat dari pattern-nya secara teknikal gitu ya, dan tadi saya bilang dia kencang naik, tapi dia masih di bawah MA200-nya, dan dia baru break MA200-nya. Sekarang dia lagi retest MA200 gitu ya, dan sekarang lagi di atas MA200-nya. Ini kalau harga saham yang sedang lagi di atas MA-nya, ini ada kemungkinan dia akan lari lagi gitu. Cuma nanti time frame-nya bisa teman-teman sesuaikan juga gitu ya. Kalau misalnya pengen cicil dari sekarang mungkin boleh gitu ya, untuk sampai ke Winres. Target paling tingginya itu di angka di 1.900 tuh sekitar 30%. Itu untuk PTPP. Selanjutnya Empau. Nah, ini juga saham kesayangannya PTP WHTC gitu. Karena saya pribadi ini yang selalu ada di Porto. Nah, kalau mungkin ada teman-teman yang udah lama ngikut ya, itu tuh rata-rata kita masuk itu dari sini, ini tektok terus, dan ini udah ikut kenaikan ini. Nah, sekarang dia ini lagi dalam fase konsolidasi. Kalau gambar coretannya itu seperti ini, saya coret. Nah, karena karena ini saham saya punya gitu ya, jadi mungkin coret-coretannya agak banyak ini, atau warnanya agak lebih norak. Oke. Nah, jadi karena mungkin teman-teman terutama di WHTC paling ikutin Empo semua ya, kita tahu bahwa support terkuatnya, resist terkuatnya itu ada di angka 160 di sini. Jadi dia udah berdua kali mencoba untuk ngetes 160-nya, tapi dia turun lagi gitu ya. Nah, sekarang dia ini saya hapus dulu. Nah, sekarang dia itu lagi bikin penan ya, lagi bikin penan besarnya nih. Ini bikin penan besarnya, tapi kalau yang kecilnya juga dia dalam fase penan juga nih. Lagi di penan juga. Nah, karena saya punya, kalau di sini saya tekniknya ketika dia turun, saya buy lagi gitu ya, buy untuk melakukan profit dan lain. Saya buy akumulasi terus. Jadi sampai dia nanti mungkin breakout gitu ya, saya ketika dia ada merah atau dia parkir terutama di angka 116, 117, 118, itu saya akan terus akumulasi gitu ya, sedikit-sedikit, akumulasi sedikit-sedikit. Nah, sampai nanti akhirnya dia mungkin breakout, apakah dia mungkin breakout di sini atau mungkin breakout di nanti gitu ya. Tapi ini memang saham masih di supportnya gitu, saham supportnya. Mungkin teman-teman kalau teman-teman nanti bisa spekulasi kalau misalnya dia turunnya itu nanti dari yang tren warna ungu ini, line yang warna ungu. Tadi namanya apa? Yang warna ungu ini, karena ini nih adalah trendline atau support trendline yang kuatnya. Jadi salah satu kisi-kisi yang sering saya pakai juga yang diberitahu oleh coach gitu ya, ini coach Febri, itu adalah selalu mencari trendline atau ya trendline majornya dulu. Major trendline itu bisa kita tarik bertahun-tahun gitu ya. Pokoknya kita ngeliat dulu major trendline seperti apa, kita tarik dulu. Nah, kalau ini saya ngelihatnya trendline-nya itu dari bulan Maret. Nah, jadi major trendline ini kadang karena kita hobinya itu daily gitu ya, daily,
kita mungkin hanya ngeliat tuh segini doang gitu kan. Nah, segini. Nah, jadi nanti ketika dia turun segini gitu ya, kita udah stop loss misalnya gitu, udah cut loss. Padahal sebenarnya dia masih punya support kuatnya di sini. Nah, akhirnya kita dalam tanda kutip kegocek gitu sama bandar, di mana kita dipaksa untuk menjual murah di harga 109, sedangkan mungkin nanti mereka akan akumulasi gitu. Jadi nanti kalau misalnya memang mau pasang stop loss, buat teman-teman yang suka untuk swing gitu ya, bisa nanti di bawah line warna biru, ungu ini di angka 103, 100 gitu ya. Nah, di sini juga ada MA200-nya ini masih jauh di sini. Jadi karena ini MPO ini memang MA yang sering saya pantau juga, karena saya punya juga di Porto, gitu. Jadi kalau teknik saya tadi yaitu saya nyicil terus, step merah saya cicil sampai merapikan average lagi gitu ya, cicil sampai nanti kita menunggu breakout-nya. Insya Allah, dan dia kuat nih di sini, dia kuat di support-nya. Jadi teman-teman bisa spekulasi di angka 118 sampai 120 gitu, 118 120. Kalau kita berdasarkan apa namanya itu line yang ini ya, penan yang ungu ini, sebentar lagi dia udah mau di ujungnya. Tapi bisa jadi nanti dia naiknya itu mungkin tapi sini doang, sini. Tapi untuk sampai 124 pun, kalau kita dapat di 118, itu mungkin sudah 5%-an kayaknya. Nah ya kan, 5%. Gitu. Ya, itu untuk empau. Selanjutnya ada LPKR. LPKR. Oke. LPKR ini saya ini saya juga baru tahu ya, baru lihat karena tadi ada di list gitu. Nah, jadi saya coba gambar dulu, awalnya itu gambar fase ininya, trend line-nya, fase major trend-nya. Major trend-nya itu kemarin dia lagi downtrend gitu ya, sampai di Oktober 2020 nih ternyata. 2020 dan tahun kemarin itu dia sempat rally naik, dan sekarang lagi turun lagi gitu ya, lagi swing low-nya. Tapi dia semenjak tahun lalu itu bikin higher low. Jadi ini yang garis hitamnya adalah major uptrend-nya. Nah, jadi ada kemungkinan karena dia di sini sudah kuat ya, sudah kuat. Dan indikator-indikator seperti misalnya MA-nya sudah mau bersilangan gitu ya, dan MACD-nya sudah mau bersilangan. Sini juga teman-teman mungkin bisa coba spekulasi di harga sekitar 140 ya masalahnya. Ya, 140 sampai 143 untuk target di penannya dulu. Untuk target di penan itu berarti sekitar ya 10-11%. Karena ada kemungkinan dia ketika di penan dia akan mantul lagi ke bawah lagi. Sampai nanti akhirnya dia mungkin mendekati ujung gitu ya. Dan juga LPKR ini dia saham yang di bawah MA200-nya. Seperti yang saya bilang tadi, MA200 yang kuat gitu ya. Bisa kita lihat nih ketika dia break MA200, dia langsung rally sekitar berapa persen gitu kan. 60%. Nah, jadi nanti dia akan sangat menarik kalau misalnya dia tembus ke MA200-nya. Pokoknya saham-saham yang dekat sama MA200 itu bisa kita jadikan indikator lah untuk menjadikan saham watchlist kita gitu. Di sini juga sebenarnya ada kemungkinan dia kemarin bikin double bottom gitu ya, cuman double bottom cancel di minggu lalu, nggak sampai ke sini. Nah, jadi mungkin dia akan konsolidasi sedikit dan mungkin sampai ke penannya dulu gitu. Itu kalau untuk LPKR. Lalu selanjutnya ada sebat. Apa ya? Putus-putus Om. Sorry Om. Sudah oke? Semoga oke lah ya. Bismillah. Oke. Saham sebat. Ini sahamnya lagi suri ya Om ya. Mati suri di 50. Nah, kalau saham-saham mati suri ini, kalau saya pribadi sih akan melogi dulu ya gitu, karena kita nggak tahu nih, apakah kenapa dia mati surinya kita nggak tahu. Karena biasanya menyebabkan dia mati suri ini untuk di 50 itu biasanya adalah faktor-faktor fundamental perusahaannya gitu.
Nah, kita tahunya nanti apakah saham-saham ini akan naik lagi gitu ya, kapan dia akan hidup lagi, itu kita bisa ngeceknya dari broker summary-nya. Apabila sudah mulai diakumulasi oleh terutama big player gitu ya, ada kemungkinan dia akan hidup lagi gitu. Karena biasanya saham-saham seperti ini itu pagarnya itu sangat tebal, yang berjuta-juta lot gitu, juta lot, dimana kalau misalnya big money mau menghidupkan lagi, itu mereka butuh ya, dana yang cukup lumayan gitu ya, lumayan gitu. Tapi biasanya itu diiringi oleh faktor-faktor fundamental. Nah, tapi dari grafiknya ini saya belum bisa, kita belum bisa analisa apa-apa ya, karena dia masih mati suri gitu ya, mati suri. Dan kemarin mungkin di bulan-bulan tahun lalu itu ya ada lonjakan sedikit gitu, cuman sekarang masih mati suri, jadi mending dijauhi dulu gitu, jauhi dulu, karena masih banyak saham-saham bagus di IHSG kita ya. Jadi mungkin om-om yang mau nyoba, misalnya mau nyopet apa, mungkin bisa coba tadi di saham CPRO tadi yang baru hidup dari mati surinya seperti itu. Mungkin itu untuk sebab. Terakhir dari saya mungkin ini ada kios. Lawson. Nah, ini adalah salah satu saham kesayangan WTC juga, dan kesayangan saya pribadi juga, karena saya sudah punya broker sejak lama gitu ya. Dan kemarin itu mungkin misalnya teman-teman yang udah konsisten dengan stop loss gitu ya, konsisten dengan stop loss, bisa jadi kemakan nih, turun dari 1020 sampai ke 650. Ini kan udah hampir 30% ya gitu. Nah, kenapa bisa retailers yang kemakan gitu ya? Karena kalau secara teknikal ini kan dia udah di ujung gitu ya, di ujung penan, ini kan sangat menarik dan dia tuh masih benar-benar di sini. Kalau kita spekulasi beli di sini kan secara teoritis gitu ya, secara kalau kita ngomong statistiknya, kemungkinan dia untuk naik itu lebih besar sebenarnya. Cuman kemarin ini nih saat-saat di mana saham-saham dari IHSG breakout gitu ya, composite breakout, dan di mana itu saham-saham LQ45 gitu ya, big caps itu yang bermain. Nah, mungkin ada faktornya di sana big player di saham-saham kecil itu pada keluar dulu untuk akumulasi di sana. Jadi mereka kemarin sempat ARB walaupun memang kalau kita lihat di sini itu volume itu nggak ada gitu, volume itu sangat kecil gitu. Nah, setelah itu Kiosan itu menarik lagi ketika di sini nih, waktu dia bikin triple shoulders gini kan, hijau terus dan bikin high low terus. Nah, sini menarik. Nah, kemarin sempat saya pantau sampai di sini. Nah, cuman dia turun lagi. Nah, pas dia turun lagi sekarang, nah ini juga menarik karena ada kemungkinan dia bikin namanya double bottom. Nah, double bottom ini adalah pattern continuation juga. Mana dia? Sebentar. Ya, pokoknya gitu lah ya. Ini di sini, ini bottomnya dia bentuk kayak huruf W, nanti ada kemungkinan dia akan naik lagi ke sini. Nah, cuman sebelum dia naik ke 1020 ini, tentu dia pasti akan nabrak dulu nih, nabrak ke MA 200-nya, 220. Dan kebetulan di MA 200-nya ini kemungkinan akan bertepatan dengan area di supply and demand-nya gitu kan. Nah, di kolom ini. Jadi mungkin memang akan berat lah untuk dia nembus lagi. Tapi kalau misalnya memang bisa tembusnya apalagi langsung tembus ke sini gitu ya, dan retestnya di sini, nah itu akan sangat menarik karena dia bisa lanjut ke 1020. Kalau misalnya spekulasi beli sekarang gitu ya, itu potensinya bisa kita set TP-nya itu mungkin di angka 10, di 10% lah, 10% di 820. Dan ini juga apa namanya, bagus gitu ya, cukup bagus, ini bisa dilirik karena dia juga sedang parkir di MA 20-nya dan di MA 5-nya. Dan ini juga ada mau ini ya, ada mau bersilangan atau kita biasa sebut golden cross gitu. Nah, jadi ini saham yang cukup menarik ini untuk dilihat, apalagi kemarin dia merah. Jadi kalau misalnya teman-teman mau akumulasi sedikit-sedikit di sini untuk swing-swing pendek, ini bisa target sampai di 9-10% lah, ini udah lumayan. Karena dia kemungkinan dia akan retest dulu di sini. Jadi 810, 15, 820 gitu. Tapi sekali lagi
kalau saya pribadi untuk menetapkan TP gitu ya, target TP itu juga optimalnya sih dengan tap rate ya, atau kita ngecek harga pada saat itu juga gitu. Jadi bisa jadi nanti supaya tidak kelewatan gitu ya, mungkin bisa salah satu tekniknya untuk TP itu bisa berangsur, mungkin bisa taruh 20% TP di 810 gitu. Nanti kalau kena, nanti dia naik lagi 815 TP lagi, bertahap aja gitu. Kalau misalnya memang takut ketinggalan breakout-nya, misalnya ya gitu. Cuman saya kalau ini kemungkinan sih dia akan retest dulu di sini. 10% ini insya Allah dapat lah, insya Allah di Kioson. Oke, ya itu mungkin dari saya itu aja. Nah, selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Kak Ose ya, atau Kak Sinimin A kalau misalnya di grup. Nah, di mana Kak Sinimin A akan memperlihatkan ininya ya, orang aslinya gitu ya. Oke. Oke, Iya. waktu dan tempat dipersilakan Kak Ose. Sorry, Ose bukan Ose. Kak Ose. Silakan Kak Ose. Iya, apa aja lah bisa dipanggil, nggak apa-apa. Videonya tolong dihidupkan, kata Suci udah make up dari sore soalnya. Is, apalah makeup Ci, nggak ada makeup Ci. Ini suara udah kedengeran kan? Kedengaran future coach. Semangat, Se. Iya. Ini Om Rizky dipersilakan loh untuk bertanya. Udah, yuk serius. Ini sebelumnya makasih ya abang-abang semuanya yang udah ngizinin Ose share buat malam ini. Kalau emak-emak jelasin yang simpel-simpel aja, tadi Ogi jelasinnya udah kayak lecture banget. Ose mungkin nggak bisa jelasin sampai sedetail kayak gitu, tapi ya bismillah aja. Ose share kontennya ya, izin ya semua. Share screen. Bentar, oke. Udah keluar belum teman-teman trading view-nya? Aman nggak? Aman. Aman ya? Ya. Ini pertama Ose bakal bahasnya waskita dulu. Waskita dari sektor konstruksi. Ini waskita ini kan lagi mau RI ya, tapi harga RI-nya kita belum tahu, rasio RI-nya juga belum tahu. Kalau dari major picture-nya, itu tuh dia kayak mau bikin cup and handle tapi terbalik gitu loh. Jadi, kalau aku sendiri di waskita ini bakal wait and see dulu sampai ada kejelasan dari RI-nya gimana. Tapi nih kalau seandainya mau spekulasi nih, ini kan ada penan kecil banget gitu ya, tapi ini tuh bearish banget gitu loh. Kalau seandainya mau beli, ya tunggu-tunggu breakout dikit lah di mana nih? Di 825. Tapi kalau seandainya ini breakdown, ini dia bisa bakal ke 700 atau ke 690 lah di sini. Gitu. Jadi kalau untuk waskita ini, aku pribadi bakal nunggu kepastian RI-nya dulu ya. Kita nggak tahu harga RI-nya berapa, dengan rasio berapa. Kalau dari secara teknikalnya, aku juga gimana ya, kurang srek lah gitu, teman-teman. Tapi ya ini kan saham LQ45 dan ini pemerintah punya kan. Kemarin aku udah baca berita gitu, katanya ada apa tuh rencana investasi 50-an triliun gitu deh di 4 ruas tol waskita ini gitu. Jadi kita lihat aja kejelasannya gimana. Kalau untuk waskita, aku nggak bisa bilang banyak-banyak juga sih kawan-kawan tentang waskita ini. Kita tunggu kejelasan RI-nya dulu ya. Tapi kalau dari teknikalnya ya kita tunggu dulu deh, soalnya aku takut dia bakal jebol ke 600-annya ini loh. Ini soalnya ada support quote-nya juga di sini tuh kalau kita tarik ke belakang di sini gitu. Oke, itu untuk waskita. Terus kita ke ACST. ACST itu Aset Indonesia sektor infrastruktur. Nah ini kalau ACST ini ada bearish symmetrical triangle ya, bearish continuation kalau seandainya aku melihatnya ini.
Kalau seandainya teman-teman mau entry di sini, mungkin tektokan dulu kali ya. Ini kan dia lagi di supportnya nih, di support sekitar berapa nih? 254. Ini lagi di support, beli di sini, nanti kepentok resistnya di atas ini, jual dulu. Kalau dia nggak bisa breakout, nanti tunggu dia di supportnya lagi, jual nanti di resist lagi. Kalau seandainya dia breakout with volume ya, bagus volumenya, kita punya upside sekitar 13%-an. Pas di resistnya juga ada tuh, 13%. Tapi yang namanya kalau kita trading saham, pasti punya kemungkinan buat loss ya, loss itu kan niscaya. Nah, tapi kalau loss dia bisa, kalau seandainya ini breakdown gitu ya penannya ini ya, penan triangle-nya ini, dia bisa ke 202 dengan minus 20%-an. Jadi teman-teman sesuaikan aja sama profil resiko masing-masing. Iya, kalau aku ngelihatnya ACST itu begitu. Tuh, terus kita ke BEPS, berkah beton di sektor basic material. Nah, ini kalau BEPS ya, nih dia tuh lagi strong uptrend banget. Kok teman-teman bisa lihat di sini, dia di titik ini nih, dia naik, terus dia bikin channeling. Break up channelingnya dia bikin, dia naik lagi, bikin falling wedge. Breakout lagi dia bikin penan, breakout lagi dia bikin bullish flag continuation ini. Nah, kalau seandainya kayak gini, tapi dia masih kayaknya masih konsolidasi ya di sini ya kawan-kawan ya. Ini kan masih di supportnya nih, dia di tengah-tengah nih. Wait and see dulu deh kalau seandainya mau masuk gitu kan. Kalau seandainya dia nyentuh di supportnya 3310 ini kuat mantul, kita bisa entry. Beli di support, jual di resist gitu kan. Kalau seandainya nggak tembus resistnya, tapi kalau seandainya dia breakout with volume dari resistnya ini, dia bisa ke sesuai ini nih, sesuai kenaikan yang sebelumnya ini loh, yang candle 2 ini nih. Candle 2 ini tuh sekitar 35% naik ke 1270. Banyak ya. Nah, itu kalau untuk BEPS. Nih, aku udah tulis di sini tuh kan. Tektokan aja di flagnya, buy on support, sell on resist, watch di resist gitu loh. Kalau nanti udah breakout with volume, baru deh confirm bullish sesuai targetnya. Terus kita lanjut ke Tekim. Ini LQ45 ya, Tekim, pabrik kertas di sektor basic material juga. Nih. Kalau big picture-nya Tekim itu juga masih uptrend kan, nih uptrend. Tapi kalau misalnya kita zoom in, dia lagi di mana nih? Di resistnya nih nggak tembus nih, ada penan kecil nih di sini nih. Di sini nih tuh. Di sini dia belum bisa tembus penannya. Jadi kalau aku bilang kita wait and see dulu deh. Kalau mau entry mungkin best buy-nya di antara 8.050 sampai 8.125 di demand areanya di bawah-bawah sini nih, di bawah-bawah sini. Terus nanti stop loss-nya kalau saya dia jebol ini memang ada nih ketahan supportnya di sini di 7675. Tapi kalau seandainya dia breakout, kita punya upside 9%, dia naik ke 750. Tuh. Ini cepet aja ya teman-teman ya. Aku nggak bisa soalnya jelasin kayak Ogi tadi panjang lebar. Kita ke WSBP. Ke WSBP. Waskita beton. Ini juga basic material. Nah, kalau WSBP dari aku lihatnya, ini tuh dia kayak mau bikin double bottom gitu ya. Double bottom. Dia lagi sideways tuh emang tuh dia lagi sideways kayaknya. Sideways terus bikin double bottom di sini nih. Ini double bottom kan. Kalau seandainya mau dibikin cup handle agak kayaknya nggak mungkin ya. Soalnya yang di candle terakhir ini nih, ini penurunannya udah lebih dari 50% nih. Kalau cup handle harusnya di daerah-daerah sini aja nih bikin handle deh. Ini udah segini jadi
kelihatannya dia kayak mau bikin double bottom aja, dia bakal nyentuh ke supportnya di 130. 130 ini mungkin daerah sini dia harus ada pantulan ya, rebound. Jadi baru dia bisa naik ke resistnya di sini nih. Nih neckline di 180. Cara belinya gimana? Kalau aku seandainya karena aku konservatif kan, aku nunggu dulu deh di supportnya sini nih di 131-an ya, di 131-an, cicil. Nanti kalau saya emang rebound baru deh. Tapi paling terbagusnya sih mungkin nunggu dia breakout kali ya, breakout neckline ini, confirm double bottom, kita punya upside 28% ke resistnya di 228. Di 228, nah itu kan pas emang ada klasik resistnya di historinya. Gitu ya kawan-kawan ya. Ini. Terus kita dari WSBP ke ITMG. Nah, ITMG ini ada itu ya, flag continuation ya. Dia habis naik banyak, nih dari kapan nih dia naik nih? Dari Agustus 2021 naik terus, jebol deh tuh, bikin flag atau ya lebih ke flag ya mungkin ya, atau falling wedge. Nah, tertahan di supportnya di sini nih, di 19.400, 19.400 dia konsol dulu. Masuknya gimana? Kalau yang mau entry, kalau aku sih tunggu dulu kali ya, atau mau cicil-cicil spekulasi juga bisa nih. Spekulasi buy dekat-dekat sini, dia nanti ke resistnya di sini, nggak tembus, jual dulu. Tapi kalau seandainya udah di ujung sini, dia breakout, kita punya upside 17%, dia ke 3650 dulu. Nah, kalau seandainya jebol, dia memang ke 1825 dulu, dengan minus 9,3%-an. Itu kalau dari pandangan aku ya buat ITMG. Terus dari ITMG kita ke Pegas. Nih Pegas bagus loh, menurut pandangan aku, tapi ya disclaimer on. Oke. Ini ada reverse cup and handle, kalau aku bilang ya, handle kebalik. Terus dia breakout kan, tunai itu kedalaman cupnya ini, naik ke sini. Dari naik ke sini, terus dia bikin symmetrical triangle nih, triangle-nya di sini. Bagus banget, tapi dia memang belum di ujung kayaknya. Mungkin masih akan meneruskan konsolidasinya ke sini gitu kan. Tapi Pegas ini kan termasuk LQ45 harusnya kena efek dari window dressing ya. Harusnya sih dia jebol ke atas. Kalau seandainya dia breakout with volume tuh kita punya upside-nya lumayan. Kalau seandainya mau gas terus lah gitu kan, hold gitu kan, kita punya sampai 17 ya 16-17% lah. Dan ini di garis ini nih di 1765 itu emang ketemu resist zaman lalunya tuh, pas kan? Nih di sini dia emang pernah ke sini gitu loh. Tapi kalau aku pribadi nih, kalau seandainya aku nanti masuk ke Pegas, dia nyampe ke resist 1655 dulu, aku TP dulu nih, lumayan udah 7% gitu kan. Karena apa? Di historinya dia juga pernah ke 17 ke mana nih? Ya, ke 1655 ketahan gitu kan. Nah, tapi kalau saya break dari 1655 ini baru dia bisa ke resist selanjutnya ke 1770. Ya, gitu ya kalau Pegas kalau menurut aku ya. Nih aku udah bikin notes-nya juga. Terus dari Pegas, oh ya, namanya apapun kita trading saham, dia juga ada kemungkinan ke bawahnya ya, teman-teman. Tuh, stop loss-nya di 14.50 lah, kalau mendadak amit-amit dia turun. Tuh, pas di resist inilah. Kita buang kalau seandainya dia jebol. Terus kita ke Bukalapak. Ini teman-teman nggak pada tidur kan? Halo? Aman. Oh iya, kirain pada Oke, ini buka ya sektor teknikal. Kalau dari pandangan aku dia lagi bikin cup and handle nih. Tuh, cup and handle pas banget, dia emang lagi terkonsolidasi di Fibonacci-nya di satunya nih, di area abu-abu.
mudah-mudahan ya buka ini nggak jebol ke bawah, karena kalau dari Fibonya juga sesuai nih, kalau jebol dia di 670 nih, dia masuk ke golden ratio Fibonya, dia bakal ke sini lah ini, ke daerah ini nih. Tuh, jebolnya jauh banget kan, tapi kita harusnya juga buka ini kena itu sih, kena efek window dressing. Best buy-nya di 675 inilah, dekat-dekat support ini, 675 sama 6 berapa tuh aku tulis 690. Nah, itu di situ kalau seandainya nggak jebol resistnya ya trading dulu lah, TP gitu kan, nanti di support resist TP lagi gitu. Tapi kalau saya dia breakout penannya nih, kita punya upside 12%, itu dia ke resistnya di sini nih, 810. Nah, ke 810, breakout lagi dari 810, dia potensi ke 900 gitu ya kalau buka ya kawan-kawan. Next-nya ada Saratoga, SRTG. Saratoga, aku pribadi, menurut aku ini bearish ya, bearish continuation, flag. Dia turun, dia bikin flag, menurut aku dia bakal turun lagi gitu. Menurut aku, karena ini juga dia belum berhasil jebol penannya di sini, jebol channelnya di sini kan, ini juga bisa channel, kita gambarnya ada triangle juga gitu. Terus yang aku lihatnya itu memang gimana sih? Ya, ini karena penurunan di sini ini loh. Penurunan di sini mulai dari sini. Terus kita ngelihat dari RSI di bawah ini, dari indikator yang bawah aku itu dia juga lagi oversold, kemungkinan turunnya itu ada gitu kan. Kalau dia turun, dia bisa ke sini, pas di supportnya ke 2000. Tapi kalau seandainya dia breakout pun, dia potensinya ke 2490 dengan risk sama apa sih, potensi cuan sama minusnya lah. Ya, potensi cuan sama minusnya hampir sebanding gitu loh. Kita nggak tahu dia mau kemana nih. Kalau seandainya kita cuan kita bisa dapat 9%, kalau seandainya dia jebol, kita juga punya loss 8% gitu. Jadi sesuaikan aja lah sama resiko teman-teman yang mau entry di Saratoga ini gitu loh. Ini aku udah bikin notes-nya juga di sini ya. Sebenarnya sih ini bagus sih, ini saham bagus, punyanya Pak Uno kan. Nih tuh. Harusnya dia kalau dari kemarin tuh bagus sebenarnya tuh, dia naik, dia bikin channel, dia naik, dia bikin flag, dia naik, dia bikin channeling. Nah, di channelingnya ini nih jebol dia, makanya turun. Nah, nggak tahu deh ini mau kemana, kita lihatlah hari Minggu besok. Kalau saya dia memang naik ke sini, berarti emang dia mau ke 2490 gitu. Itu Saratoga, terus kita ke Kras. Ke Kras. Nih, ke Kras. Ini currently ya, dia emang terkonsolidasi di dalam major triangle-nya. Ini ada segitiga gede nih di sini nih, tuh. Dia lagi terkonsolidasi di situ. Tapi memang udah di ujung ya, udah di ujung di sini. Strategi buy-nya kalau menurut aku ini ya buy on support aja, terdekatnya 511, 525, 515 tuh di sini sampai 525 di sinilah beli gitu kan. Kalau seandainya dia naik dari triangle-nya ini, kita punya upside 9%, dia bakal ke sekitar 585, itu TP yang pertama ya. Terus TP yang kedua dia bisa ke 655 di sini, pas nih 655, coba aku gambar dikit ya. 655 di sini. Mau nggak nanti itunya. Nah, ya nih itu kan pas di resistnya di sini kan 655 ada resist lagi gitu loh. Stop loss-nya kalau dia jebol bisa ke sini ke 500-an ya. Ya, ke 500-an nih. Last call-nya di support bawah ini.
Kalau lewat dari sini udah jelek lah. Tuh. Nah, kayak teman-teman ya, tuh Saratoga. Oh iya, ditambah lagi Saratoga ini emang lagi dead cross ya EMA-nya ya. Aku pakai EMA 10 dan EMA 50, jadi dia emang lagi dead cross. Jadi Krakatau ya, astagfirullah. Iya. Ini keras ya, dia keras tuh. Oke, terus kita nah ini favoritnya WHTC nih, tempat nyelam, PTDU. Harusnya nggak aku yang jelasin nih, ya Allah, kebagiannya ke aku pula ya. Ini jujur nih aku nggak tahu cara bacanya gimana, karena Biar aku Ogi kan? nggak Ogi aja kali ya, soalnya kakak Ya. nggak kakak juga nggak pernah berani ikut nyelam karena merasa ilmunya tidak memadai gitu loh. Boleh. Tapi Simpan ya, terakhir aja, Kak. Kakak skip aja dulu. iya, tapi ini cuman mau bilang secara garis besar aja ya. Mungkin dia PTDU lagi terkonsolidasi di daerah Vibo satunya ini ya. Itu nggak tahu kenapa mendadak dia kemarin ARA ya. ARA kan ya PTDU ya. Nah, Arah. ARA kan. Nah, itu harusnya ini memang abang-abang atau teman-teman yang punya ilmu mumpuni yang menjelasinnya. Kakak ya, mohon maaf ya abang-abang, skip ya. Aku nggak ngerti bacanya gimana, Bang. Ya Nah, nanti Ogi ini kan Kak. Balik ke Nah, sana. iya, terus ini ada Bima Sakti. Ini requestnya Warid nih. Nah, ini Bima saham yang bangun dari koma kritis ya, sejak April tuh. Tuh kan. Ini kalau orang koma tuh kayak gini nih, tuh. Tuh dia mati suri, mendadak di April bangun dia. Dan bangunnya nggak tanggung-tanggung. Ini ARA kan ya? Harusnya ini ARA sih ini. Yang hijau-hijau ini ARA, dia bikin penan. Nah, itu kan berapa hari ARA? 1, 2, 3 hari ARA. ARB bikin penan. Ini juga ARA lagi, breakout penannya ARA bikin triangle. Terus ARA lagi, bikin lagi nih triangle-nya. Nah, ini sekarang kita nggak tahu nih dia mau kemana. Kalau ngikutin technical kan kita kan berpegang teguh pada sejarah pasti berulang kan. Nah, harusnya nih dia udah di ujung ini nih, nanti di ujung di sini nih dia ya jebol ke atasnya ARA lagi gitu loh. ARA 2 hari, 1 hari, Allahualam nggak tahu. Tapi sekarang dia lagi di supportnya nih kan, di supportnya di sini. Nah, kalau seandainya besok nggak jebol nih, kuat di supportnya ya teman-teman bisa buy lah di daerah-daerah sini. 187, 190-an buy gitu kan. Sampai pokoknya teman-teman kalau di sini kalau mau coba di Bima ini stop loss-nya ketat aja deh gitu kan. Kita nggak tahu ini pembelinya siapa, bandarnya siapa. Kalau kita harapin sih dia jebol triangle-nya ini lagi sama kayak histori-histori sebelumnya kita bisa dapat lumayan lah. Ini aku cuma bikin 13% naik karena ini ada resist di sini. Tapi kalau saya ngikutin histori ke belakangnya sih harusnya lebih dari 13% ya. Jadi kawan-kawan ya, tuh. Terbaik nih aku bikin notes, terbaik kawal dengan skill tape reading yang mumpuni kan. Takut kan kita kan kalau sana dia jebol nih, ini kan pas juga ada EMA 50-nya nih, ini garis merahnya EMA 50. Di sini dia juga udah disupport. Kalau dia jebol ya dia ke sini ke 130-an, minus 27% kita ARB langsung gitu loh. Yaitu untuk Bima. Terus kita ke Weton. Ini udah terakhir ya kawan-kawan, mudah-mudahan jangan ada yang ketiduran ya. Ini Wijaya Karya Beton ya di sini. Ini juga dia kan breakout dari resistnya di sini nih, naik, terus bikin flag, naik lagi, bikin channel up, jebol di sini. Nah ini menarik nih, karena pas dia jebol turun, aku kasih notes di sini nih, tuh nggak ada bikin lower low lagi nih, rebound dianya, candlenya pun bagus ya, bullish Marubozu, white ya, green Marubozu lah gitu namanya. Nah terus dia udah di ujung banget sama penannya di sini nih, tuh udah di ujung di sini. Tapi masalahnya kalau seandainya dia pun breakout, kita watch untuk TP-nya di daerah resist di sini nih, di 4% ini ke 290 karena emang ada
resistnya di situ. Tapi kalau misalnya dia melanjutkan kenaikannya, dia memang potensi ke atasnya ini ke 306 dengan upside kita punya 9%-an. Tapi kalau jebol itu juga sama loss-nya, 9% juga kita bakal boncosnya tuh. Di sini dia potensi ke 2486, 248, ya 248 gitu. Alhamdulillah selesai kawan-kawan. Weton udah terakhir. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. PTDU-nya bakal Ogi yang jelasin ya. Aku segitu aja. Makasih semua abang-abang kawan-kawan yang udah dengerin. Terima kasih Kak Ose, Kak Sin Terima kasih, Kak Sin. Oke, jadi ini mau ngelengkapin sedikit aja ya tadi mengenai PTDU. Ini menarik, sama ada yang bertanya juga mengenai sebat tadi ya, sebat sedikit. Nah, kalau PTDU itu, kalau coach bilangnya ini memang program menyelam ya. Mana tadi? Video. Ya, kalau coach bilang ini memang program menyelam. Kenapa? Karena memang kita kalau orang nggak mau nyangkut gitu ya, kalau kita sengaja kita sangkutkan gitu loh. Sengaja kita sangkutkan. Nah, jadi kalau saya pribadi waktu itu mulai masuknya itu di area-area segini nih. Mana ya? Sekitar segini lah. Jadi pas ARB cicil. Tapi ini artinya apa ya? Ini nih memang high risk banget, jadi tidak disarankan untuk teman-teman yang mungkin baru mulai atau apa, karena masih banyak emiten yang jauh lebih yang menarik itu masih banyak lah gitu, yang menarik itu masih banyak. Jadi ini mungkin sambil PTDU ini bagi sebagian dari kami juga ini adalah emiten untuk belajar juga ya gitu. Jadi mungkin jumlah lotnya itu nggak banyak dan lain, karena di sini ibaratnya kita itu menangkap pisau jatuh kan. Bayangin aja kita tuh punya barang tuh udah di harga segini nih, 490, 480 gini, di 500 nih. Mungkin bahkan coach mungkin udah dari awal dari sini. Bagaimana perjuangan kita untuk sampai di sini, sampai sampai kemarin baru yang arah benar-benar arah ya, walaupun kita tuh udah sering banget lah tektokan apa segala macam di sini ya. Artinya ini memang project kemarin itu project dari WHTC, project dari coach, karena coach itu nemu emiten gini itu untuk ngetes, sekaligus untuk ngetes ilmu kita juga sih. Jadi apa namanya tuh, salah satu hal yang bikin menarik juga waktu itu adalah karena adanya divergence. Nah, divergence itu kan tadi yang seperti saya bilang, adanya perbedaan arah antara price action dengan indikator. Nah, di sini bisa kita lihat indikator MACD-nya itu naik terus gitu ya, naik ke atas, dan price action itu turun ke bawah gitu. Nah, turun ke bawah. Nah, di sini mungkin yang salah satu indikator yang bisa kita lihat gitu ya untuk menangkap pisau jatuh gitu. Cuman ya sekali lagi ini high risk karena lama. Ini bisa bayangin aja, ini udah hampir 70 hari. 70 hari itu 2 bulan lebih. 2 bulan lebih mungkin, atau hampir 3 bulan lah. Kita tuh menyangkutkan dana kita, dan tiap hari dirawat. Artinya dirawat itu kita ada, mungkin ada teman-teman yang udah pernah dengar ya, istilahnya itu ada buy on weakness, sell on strength. Itu kita lakukan setiap hari. Ketika ada kemungkinan kita beli di harga bawahnya, kita jual di harga atasnya, gitu terus setiap hari sampai akhirnya mungkin yang average kita awalnya mungkin di 458 atau di hampir 500. Kemarin itu ketika breakout itu mungkin average kita tuh ada di sekitar 180-an sampai 200, lebih sedikit gitu. Artinya untungnya kemarin itu arah ya, alhamdulillahnya memang mungkin rezeki juga ya. Kemarin itu arah, jadi ya terbayarkan lah gitu ya, terbayarkan. Nah, next-nya gimana nih coach? Ya, next-nya nih gimana nih coach misalnya? Kalau menurut saya pribadi gitu ya, bisa jadi ini akan berlanjut karena dia ini kan baru mulai reversalnya ya gitu. Baru mulai reversalnya, dan tapi mungkin dia akan retest sedikit lah. Retest mungkin dia di garis ungu ini di angka 207 dulu gitu ya.
Nah, di angka 207 dia akan dites lagi, atau mungkin dia akan dibawa turun mungkin sampai ke 176, tapi kemungkinan dia akan bikin higher low gitu. Higher low itu artinya ya mungkin dia akan bikin seperti ini, bisa jadi gini, bisa jadi gini, bisa jadi gini gitu ya. Itu bisa jadi gini chartnya, lainnya itu. Nah, itu tergantung big money lah kalau kita bilang, tergantung big money. Cuman kemungkinan dia ini udah tanda-tanda reversal ya, artinya dia sudah menunjukkan uptrend. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen masuk PTDU juga bisa wait and see dulu, tunggu dulu. Dia mungkin udah agak retest sedikit, udah kelihatan lah ya supportnya di mana, nanti baru bisa spekulasi untuk masuk. Karena kalau saya bilangnya ini emitennya jalannya masih sangat panjang. Jalannya masih sangat panjang, karena targetnya itu masih panjang lah. Karena dia dalam tahun ini aja dia bisa dari high-nya itu yang 3.900 yang 4.000 sampai kemarin itu yang 220 gitu ya, 220. Itu kan ya besar ya gitu. Cuman sekali lagi no FOMO teman-teman, jangan FOMO karena trading lah dengan analisa sendiri. Walaupun kemarin coach misalnya bilang saham ini bagus gitu ya, saham ini bagus atau apa-apa, kalau bisa dianalisa dahulu. Jadi kita kita membeli suatu emiten itu memang berdasarkan kita pribadi dulu. Yang kedua mungkin baru masukan dari coach gitu ya, masukan dari coach kita. Nah, jadi nanti kalau misalnya memang ada penurunan dan lain-lain, merah dan lain, itu ya tanggung jawabnya di kita masing-masing gitu. Nah, tapi kalau untuk PTDU sendiri, tadi menurut saya pribadi jalannya masih panjang. Jadi ya bisa jadi ke atas mungkin sampai mana saya nggak tahu ya. Dia akan retestnya berapa lama di sini mungkin atau di sini saya nggak tahu. Cuman kemungkinan dia akan naik, tapi dia masih akan konsolidasi dulu. Jadi mungkin bisa tunggu dulu dia konsolidasi, jelas dulu lah. Jelas dulu kalau kita bilangnya itu big money ini mau ngapain nih? Gitu. Kita lihat dulu nih, kita tunggu dulu big money ini mau ngapain. Kita tunggu. Jangan sampai kita beli di saat harga udah tinggi terus kena guyur gitu. Karena kalau saya nggak salah satu big money-nya yang ada di PTDU hari Jumat kemarin untuk mengangkat arah ini adalah brokernya retail gitu ya, yaitu YP. Nah, jangan sampai nanti, apalagi kemarin YP itu sekarang lagi ada championship gitu ya. Nah, jadi kan banyak faktor-faktor X di luar teknikal yang perlu kita pertimbangkan juga dalam membeli atau investasi di dalam suatu emiten gitu. Nah, tapi nanti mungkin kalau misalnya kapan gitu ya di grup coach ada bilang lagi bahwa akan ada project menyelam lagi gitu ya. Mungkin kalau teman-teman yang penasaran bisa coba aja satu lot gitu. Kayak penasaran gimana sih cara maksudnya ini apa yang dilihat, gimana price action-nya dalam sehari-hari. Minimal kalau emiten itu di dalam porto kan kelihatan terus lah gitu ya, walaupun hanya satu gitu ya, satu lot. Kalau kita bilangnya kan lot satu gitu. Lot tapi kan kelihatan terus lah, jadi price action, oh ternyata setiap hari itu dia menurun terus, gini. Ya bayangin aja kita dulu juga menurun terus kan, merah-merah terus ya, tahan aja average lagi, buy on weakness, sell on strength gitu, rapid average sampai akhirnya terbayar lunas lah, misalnya gitu. Jadi ini salah satu project kita untuk belajar juga sih, terutama di teman-teman di UHTC yang diperkenalkan oleh coach, itu salah satu metode juga. Jadi nanti mungkin bisa coba 1 atau 2 lot, tapi do it on your own risk gitu ya. Oke. Terus tadi ada Om siapa ya yang nanya? Oh, Om Hasbi. Om Hasbi nanya mengenai sebat tadi, Om Hasbi ada beli sebat di angka 50. Lalu dapat sebat R. Itu maksudnya gimana ya? Apakah kalau dapat RI itu ada momentum naik atau gimana? Oke, dari Coach Febri, PTDU yang menemukan Om Rizky. Ya, Om Rizky kayak nggak salah di sini nih mulai naik daunnya nih di PTDU. Akhirnya mulai naik daun di grup kita ya gitu. Cuman alhamdulillah Om Rizky juga udah mulai sadar gitu ya setelah diceramai oleh kakak kita gitu. Nah, terus balik lagi ke Om Asbi nih. Nah, jadi
sekarang itu lagi dapat R-nya ya, atau ada reg isunya juga. Ini jadi saya mungkin hanya share pengetahuan yang saya tahu juga gitu ya. Karena ini kan kalau apa namanya corporate action itu kan terkaitnya itu sama fundamental juga sih sebenarnya. Jadi mungkin Om Asbi perlu lihat dulu harga R-nya itu di berapa, harga reg isunya itu di berapa gitu. Nah, kalau misalnya harga reg isunya itu dekat apa namanya itu bisa 2 kalinya ya, 2 kalinya 50 gitu, di angka 25 misalnya gitu ya. Itu bisa jadi menarik, Tapi ya mungkin dulu perlu dipertanyakan juga nih Om Asbi tujuannya beli di angka 50 dulu itu apa gitu. Apa memang udah apa namanya itu apa ngelihat dari brokernya atau gimana gitu ya di angka 50. Memang kalau saya sih cenderung menghindari saham-saham seperti ini. Nah, biasanya momentum saham naik karena RI itu, kita ngambil contoh dari Yellow ya, kalau misalnya memang harga right isunya itu jauh di bawah harga price action-nya sekarang. Nah, salah satu, ini menurut pendapat saya, nanti mungkin Coach Febri bisa nambah-nambahin sedikit gitu ya. Nah, menurut hemat saya, salah satu yang bikin RI-nya Yellow itu sukses, mungkin selain dari fundamental, Coach Febri mungkin lebih ngerti ya, karena sudah ngecek-ngecek. Tapi kalau saya melihatnya juga, itu karena harga RI itu jauh dibanding dengan apa namanya, dibanding dengan harga dia di price action-nya waktu itu gitu ya. Nah, karena harganya jauh itu, jadi ada kemungkinan untuk ditarik harganya mendekati harga reissue itu susah gitu. Karena kan sekarang kita di IHSG di Composite kan ada batasan ARB ya. Nah, dari hitungan kalau nggak salah tuh harga untuk reissue dan ex-debt committed-nya itu kan lebih kurang 2 minggu lah ya. 2 minggu, 10 hari. Katakanlah setiap hari ARB gitu, setiap hari ARB itu baru 60%. Sedangkan harga Yellow kemarin itu kan 100. Harga price action-nya waktu itu di angka sekitar 300-an kalau saya nggak salah. Nah, itu mau dia dibanting pun ya, di ARB pun itu dia masih cuan kan gitu. Masih cuan bisa sampai 200%-an, dua kalinya berarti. Udah multi bagger gitu. Makanya kemarin mungkin market menangkap peluang ini tuh ya udah karena harga itu tidak bisa diturunkan, kita beli aja supaya kita dapat reisunya yang di harga 100. Karena kalau kita dapat di harga 100 dan kita apa namanya tuh, kita eksekusi gitu ya di harga 100 itu kan ARB pun dia dari harga yang 300-an itu kita masih untung besar. Nah, cuma nanti yang menjadi pertanyaan saya pribadi gitu ya, apakah nanti akan dikasih kapan akan dikasih kesempatan kita untuk ngejual barangnya aja sih, gitu, ngejual barangnya. Karena kan kalau kita ARB seperti yang teman-teman tahu kan kita nggak bisa jual barang nih. Nah, semoga nanti sebelum dekat dengan 100 itu kan kita udah bisa jual barang lah ya, atau ada perlawanan gitu. Karena kan nggak lucu aja kan, masa di ARB-in terus sampai 100 gitu kan. Nah, anyway, tapi intinya sih, ya Om. Kan awalnya kan aku melihat ini Bang, waktu pas sama ada naik tuh volumenya tuh, makanya aku ambil disebat tuh 50. Dan ternyata setelah itu diturunkan lagi. Karena dia sebatnya masih harga 50-50 juga nih kan Om? Waktu itu sempat 52 tuh 53. Tunggu. Di bulan Oktober ini Om? Iya. Oh. Ya berarti ya gimana ya? Karena ini berarti kan kemarin mungkin Mas Pi mungkin belinya spekulasi gitu ya. Karena kalau dari chart-nya sendiri kan kita belum bisa baca segala macam gitu. Dan harusnya sih kemarin itu satu tick udah harusnya Om TP gitu. Nah, cuman artinya ini kan udah terlanjur nyangkut ya. Jadi kalau misalnya nanti memang dapat R, mungkin perlu Om cek juga nanti harga reisunya berapa. Kalau misalnya memang bagus itu ya, artinya murah. Kalau misalnya kita eksekusi dan dia bisa bikin kita beggar gitu ya, kayak Yellow, mungkin bisa menarik gitu. Tapi sekali lagi corporate action itu juga sangat berkaitan dengan fundamentalnya. Jadi mungkin nanti Coach Febri bisa memberi insight lebih sih, mungkin untuk sebat gitu. Dia ada expire nggak Bang? Ada. Nah, jadi ntar kalau misalnya R itu nggak mau
dieksekusi gitu, R-nya bisa dijual. R-nya itu bisa kita jual juga kok, bisa diperdagangkan. Tapi kalau misalnya memang nggak ada yang beli ya, atau R kita harganya nol ya, dia akan hangus gitu. Oke Bang, thank you Bang. Yuk, sama-sama Mas Bi. Terakhir nih ada WSBP. Kak Ose mau mencoba bahas WSBP, Kak Ose? Iya, boleh. Itu Oke. tadi kebetulan kakak yang Halo, Kak Ose Ose? oke, mic-nya ya. mic-nya Iya. Udah kan. Iya, aku share screen ya. Apa tadi? PSBP tadi Om Yuda ada nanya, katanya dia beli udah dari 159, terus sampai sekarang berarti masih di hold ya itu ya, Om Yuda ya. Nah, sekarang dia di harga sekarang tuh udah di 142. 142 berarti lebih kurang Om Yudanya udah loss 9% ya Om. Nah, kebetulan nih 142 itu juga ada supportnya Om tuh nih di sini nih. Di bagian sini nih kan. Supportnya nih di sini. Kalau ini nanti dijebol, dia memang confirm lah itu kayaknya bakal ke bawah lagi ke 130 ke 131. Kalau saran, kalau seandainya mau keluar karena udah loss-nya segede itu, ada pantulan besok, ada rebound ya keluar dulu. Tapi kalau seandainya pakai money management yang mumpuni, ya nanti tunggu aja lah dulu di sini gitu loh, di 131 ini. Karena ini kan potensinya kan memang double bottom tadi itu yang kayak aku bilang gitu loh. Dia ke sini, tapi di 131, 130 ini udah last call banget. Kalau seandainya dia nggak ada rebound, nggak ada tanda-tanda kenaikan, malah jebol, ya buanglah gitu semuanya gitu loh Om Yuda ya. Nah, mudah-mudahan besok kalau seandainya mau keluar ya keluar pas di supportnya Om Yuda keluar, pas di sini nih. Tapi kalau seandainya masih mau hold juga, mau nunggu lagi ya last call-nya di 131, 130, ada pantulan baru di average down. Gitu ya Om Yuda ya, mudah-mudahan ini double bottom, jadi kalaupun di average down nanti kita naik dapat lagi ke atasnya ini, ke 180 atau tunaikan puncaknya ini loh di sini ke 230-an. Segitu ya, Om ya. Kalian Kak, ITMG Kak, ada yang nanya Kak? ITMG. Oh, bentar. Oke, ITMG. Apa pertanyaannya kakak nggak bisa ngelihat pula. Apa Gi? Di ITMG ada gap down. Kira-kira itu kenapa ya? Dan menandakan apa? Karena saya sudah terlanjur beli di 20.500. 20.500. Oke, kita lihat 20.500 berarti di sini ya. Itu ya, di sini ya, kita tandain dulu. 20.500. Nah, di sini. Gap down. Ini kalau tahu aku kan kalau seandainya komoditas itu emang hobinya loncat-loncat gini nggak sih gitu, loncat nanti gap up, gap down, gap up, gap down gitu loh. Dia kan ngikutin harga komunitas banget kan? Komoditas banget kan ITMG ini gitu loh. Kenapa ada gap down ya? Kenapa ya Om? Allahu alam kenapa Om? Tapi kalau seandainya mau nunggu, tapi yang namanya gap kalau kata Coach Febri itu akan selalu berpotensi tertutup, nah gitu. Nah makanya kalau seandainya Om udah lanjur kebeli di 20.500 tadi tuh Om, udah turun nih ke sini kan. Nah selagi masih kuat di sini ya di hold aja gitu. Kalau mau dicicil mau nambah-nambah lagi gitu ya terserah. Tapi kalau nanti breakout nih di 20.225 ini tuh nanti gapnya nih ketutup nih Om nih, kejemput nih 20.500-nya nih ketutup di sini gitu loh. Nah, upside-nya ya Om masih bisa cuan lah gitu. Cuman yang jadi concern-nya aku emang ini dari indikator-indikator lainnya pun masih pada bearish ya. Nih dead cross di sini, MACD-nya juga belum golden cross. Memang kalau di RSI-nya sih udah oversold ya ini namanya ya. Apa Gi namanya Gi? Nih Gi kalau di bawah kayak gini oversold. Oversold kan Gi. Gitu. Gitu loh. Jadi ya
selagi masih dia di 19.450 ini, supportnya dia main-main di sini aja ya, Om bisa hold aja kali ya, hold gitu kan. Nanti kalau misalnya dia breakout dari channelnya ini, kalau mau average up ya terserah, average ya mau nambah terserah, tapi kalau enggak ya, kalau dia jebol sini potensi ketutup gapnya ada kok Om, gitu. Itu ya menurut aku ya Om. Udah. Baik, terima kasih Kak Ose. Mm-mm. Ada lagi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain yang belum jelas? Nanti mungkin mengenai yang RI tadi mungkin Yellow kapan terbang dari Tamjeli nih, Tamjeli Nata. Ogi, Ya Bang. izin mau bantu jawab dikit. Oh ya, silakan Bang. Oke, yang pertama tuh soal ITMG, OC udah betul itu jawabnya. Dia terkait komoditas. Kalau megang saham komoditas memang volatile. Karena komoditas itu terutama batu bara ya. Nanti saya bisa share chartnya di bar chart. Apa saya share screen aja ya? Iya Bang, share screen aja. Admin tolong jadiin host dulu. Bentar ya. Ya intinya kalau misalnya megang komoditas itu batu bara, nikel, batu bara, sama CPO, minyak, itu harus benar-benar diperhatikan. Ini juga apa namanya, harus benar-benar diperhatikan juga pergerakan komoditasnya. Kayak misalnya di investing atau di bar chart. Admin izin Dayat boleh jadikan saya host dulu bentar. Bentar. Hostnya adminnya lagi ketiduran ya. Tidur dulu. Host. Ya pokoknya gitu intinya ya, kalau ITMG gitu, semuanya begitu tuh, ada RU, PTBA, Indi, rata-rata semuanya membuat gap, jadi nggak perlu khawatir, yang penting nanti di saat yang tepat kita average down. Jadi sentimen batu bara itu sebenarnya kan seolah-olah ada di komoditasnya, padahal nanti pada akhirnya dia akan menyusul laporan keuangannya juga gitu, maksudnya di Q4, di Q3 bakalan ketahuan gitu. Saya sering bahas soal coal itu punya cost produksi yang tetap gitu. Jadi kalau misalnya harganya naik, pembukuannya otomatis naik. Ketika harganya naik, biaya produksinya itu nggak ikutan naik. Artinya selama separuh tahun kemarin batu bara itu rata-rata sudah untung besar. Dan saya dengar dari banyak teman-teman yang main batu bara, mereka sudah close order sampai tengah tahun depan. Nah, jadi artinya demand coal itu sangat tinggi. Ketika kawan-kawan beli satu emiten, seharusnya risetnya sudah lengkap. Jadi ketika ada naik turun itu nggak perlu khawatir. Sama seperti USBP, karena teknikal tadi udah sangat bagus ya calon-calon coach kita bahas. Saya bahas sedikit prospeknya. Kalau USBP itu kan beton ya. Kita lihat aja yang satu sektor dengan dia seperti BEPS, itu kan terbangnya sangat tinggi gitu. Artinya ada demand yang tinggi terhadap beton. Dan tidak mungkin ada satu perusahaan yang punya keuntungan besar, sementara kawan-kawan satu sektornya nggak perform gitu. Apalagi dia milik negara, BUMN. USBP minimal semua pekerjaan-pekerjaan BUMN karya ya nggak mungkin nggak pakai dia, kan anak perusahaannya gitu. Nah jadi ada hidden gem, hal-hal seperti itu yang hanya bisa dianalisa ketika kita menganalisanya sangat dalam gitu. Nah, saya sendiri juga nanti akan tertarik seperti HKMU kan gitu juga ya kemarin. HKMU itu sempat di 50. Kita sudah sempat bahas bahwa ada Baja, ada ISSP yang sudah naik duluan tinggi. Kenapa nih yang sedang tidur waktu itu HKMU kita beli. Nah, insya Allah USBP nanti kayak gitu. Call juga seperti itu. Nah, terus pertanyaan Tanata tentang Yellow kapan terbangnya, ini sebenarnya udah dijawab berhari-hari, setiap hari ya. Yellow ini kan sedang reg isu. Ya kita sabar aja gitu. Ketika kita membeli saham yang sedang reg isu, kalau kita mau untung cepat, R-nya kita jual. Kalau R-nya kita exercise, berarti kita membeli saham yang baru terbit. Membeli saham yang baru terbit ini kan nggak bisa untung dalam sehari. Saham yang sudah lama terbit aja kita kan kadang butuh 2 hari, 3 hari gitu ya. Nah jawabannya seperti itu. Jadi ketika kita exercise, sekarang pasti udah beggar gitu. Nah kalau misalnya ternyata belum beggar, berarti strateginya salah. Di kelas kita bahas, Yellow itu ketika hari ARA keberapa, saya jual buang habis gitu. Dan saya kasih tahu dengan teman-teman, kita buangnya di titik ini. Artinya ketika beli, teman-teman harus punya strategi yang bagus juga. Nah pertanyaannya kapan Yellow terbang? Nggak bisa saya jawab, karena kalau saya jawab, saya udah jual rumah, saya beli Yellow gitu. Nah tetapi, by technical kapan? Insya Allah di 210 ada pantulan.
Karena di 200 di ARB 2 hari belakangan ini, Yellow itu sudah dimakan ARB-nya oleh MG. Sudah ada pembentukan volume-volume di sana. Nah pertanyaannya, Bang, kenapa kok saham yang reg issue terus dibawa turun? Jawabannya supaya nggak dijual orang. Supaya reg issue-nya sukses, supaya di-exercise. Kalau harganya terbang, orang bakal jual R-nya, nggak bakal exercise. Jawabannya itu sebenarnya. Nah, kenapa sahamnya di bawah ARB? Supaya tidak ada yang bisa jualan. Supaya R-nya jadi tidak menarik. Supaya orang-orang akhirnya terpaksa untuk exercise. Dan exercise-nya menguntungkan gitu. Menguntungkan gimana, Coach? Harga sekarang baru 210, exercise-nya di 100, butuh ARB berapa puluh hari sehingga harganya sampai ke 100, kan gitu ya. Nah, artinya sabar aja. Suatu saat dia pasti akan naik. Suatu saat akan taking profit. Seperti BRMS itu reg isunya memakan waktu sekitar berapa hari baru dia naik, tapi sebegitu naik kan panen gitu. Nah, artinya kawan-kawan sekali lagi saya ingatkan, kalau masuk ke dalam satu saham seperti Hasbi juga tadi ya, kita kalau kita nggak care, kita nggak akan ingatkan. Seperti Om Rizky kita selalu ingatkan, kalau kita beli sebat, itu alasannya kenapa sih? Apa hanya karena harganya 50, terus mau harganya ke 51, 52? Kalau saya cari duit itu kan susah payah ya. Jadi kalau saya mau pakai duitnya, itu benar-benar saya perhitungkan, oh sebat ini perusahaan apa, prospeknya nanti bagaimana. Ketimbang kita beli, oh saya memang suka kecepatan gitu kan, suka balap-balapan. Tetapi ketika beli, risau, bakal naik enggak, bakal naik gitu. Nah artinya kan prospeknya nggak penuh gitu. Sekarang tiba-tiba bingung dikasih R, berarti nggak tahu sebatnya ada reg issue. Nah problemnya sebat di 50. Apakah orang akan bertrading R-nya? Enggak, pasti orang-orang akan exercise. Sama seperti Yellow tadi, agar sahamnya di-exercise, sahamnya akan di-ARB-kan, sehingga R-nya tidak menarik untuk di-tradingkan. Nah, seperti itu ya kira-kira gambarannya. Nah, berarti kenapa saya bilang R ini adalah long game? Karena kawan-kawan harus tahu, standby buyer daripada Yellow itu, ownernya kios. Kalau kawan-kawan cek nanti chartnya kios, chart kios itu ada di ujung penan. Nah, dengan semua fakta-fakta itu, ada sesuatu, ada something di Yellow ini. Gitu. Kalau kita nggak beli R-nya, nggak kita exercise, akan ada orang yang exercise. Dan orang ini nggak main-main, dia bakal menghabiskan ratusan miliar buat exercise-nya. Nah, apalah artinya kita yang hanya punya sekian juta, puluhan juta, belasan juta. Nah, artinya betul-betul membeli saham itu, walaupun niatnya trading, niatnya ini gorengan, seperti kata Tan Suci, gorengannya harus yang sehat, minyaknya jangan minyak jelantah, jangan pakai plastik gitu. Saya juga suka gorengan gitu. Nah, tapi gorengannya harus sehat, bahannya oke, perusahaannya bisa dipertanggungjawabkan. Jangan misalnya seperti SWOT kemarin. SWOT, tapi pernya 300, butuh 300 tahun untuk harganya mencapai harga itu, kan nggak masuk akal gitu. Artinya riset dulu lah. Kalau saya screening, ini seperti Tanose sama Om Ogi luar biasa, screening dulu saya setiap malam, besoknya baru saya ambil keputusan untuk buy. Nggak bisa tiba-tiba nengok saham jalan, oh dibeli gitu kan. Memang seperti itu gitu. Nah, tapi saya yakin kawan-kawan bakal berkembang lah, bakal someday sampai ke sana. Seperti Om Rizky ya, kita melirik PTDU, kita harus terima kasih sama Om Rizky. Kalau nggak ada Om Rizky, kita nggak akan tahu PTDU itu sangat bagus. Nah, kita ada proyek satu lagi nanti. Proyeknya masih rahasia. Nah, nanti kalau kawan-kawan tertarik dan paham risikonya, bolehlah kontak-kontak Om Ogi nanti untuk kita tektokan masalah proyek yang satu lagi. Itu mungkin Ogi, Ose, sekali lagi saya kasih apresiasi, luar biasa. Saya tahu kalian berdua itu sangat jago, tapi saya nggak nyangka sejago ini. Mungkin ke Coach Sera, ada mau di-review, Coach, sebelum di-close oleh Ogi? Nambahin aja paling Coach sedikit. Kalau untuk teknikal nggak ada yang mau di-review, kedengaran suara saya, Coach? Dengar, Bang. Dengar, Bang. Dengar ya. Yang pertama, makasih untuk Ogi sama Ose, luar biasa. Sebenarnya dari awal kita memang harapannya seperti ini. Jadi WHTC ini memang karena bentuknya itu grup komunitas, jadi memang kita grup belajar. Siapapun bisa sharing, siapapun bisa memberikan advice ya di grup kita gitu. Asal itu memang ada analisanya. Jadi kawan-kawan yang lain bisa baca dan bisa jadikan itu sebagai panduan gitu. Kalau memang ingin tertarik untuk ikut di emiten itu gitu. Ogi sama Ose tadi udah luar biasa juga penyampaiannya. Saya kira kalau teman-teman yang memang sudah ikut di kelas teknikal dasar pasti sudah paham dan bisa mengikuti apa yang Ose dan Ogi sampaikan tadi. Nah ini sama seperti yang Coach Febri bilang ya, di WHTC ini saya yakin pasti banyak yang jauh lebih expert dibanding mungkin Coach Febri gitu atau Coach Ogi tadi ya. Ini Nah, apa?
Bentar ya. Iya. Nanti Abi kasih. Sama nih lagi direcokin jagoan. Iya. Biasa ada trader cilik. Jadi kawan-kawan di WHTC ini kita yakin pasti banyak yang jauh lebih punya kemampuan mungkin analisa yang jauh mungkin di atas kita gitu. Ada Om Akbar, ada Om Danang juga, ada Om Aldo saya lihat di situ. Ada Haikal, ada Sasa, Om Putra. Nah, kawan-kawan semua itu memang tujuan kita kumpulkan di sini biar kita bisa saling sharing gitu. Mungkin ada perspektif yang kita nggak punya, teman-teman punya gitu. Kayak tadi saya baca di grup ada Om Iksan ya, dia dengan gayanya itu nggak ada yang salah gitu, karena masing-masing trader itu punya gaya yang beda-beda, punya gaya masing-masing. Nah, mungkin ada yang belinya lebih seneng di buy on weakness misalnya, dia belinya di dekat-dekat support. Kemudian ada juga yang senengnya buy-nya on breakout aja, tunggulah dia breakout dulu dari penannya atau breakout dari trend lainnya gitu. Nggak ada yang lebih baik, dan itu masing-masing gitu. Jadi terserah aja kawan-kawan itu lebih nyaman dengan gaya seperti apa gitu. Yang penting tadi yang sudah disampaikan Ogi tadi, yang sudah disampaikan Coach Febri juga, sama Sin Min Ah tadi ya, Tan Ose ya. Jadi kawan-kawan itu kalau beli itu tadi yang paling saya sering diulang-ulang sama Coach Febri juga sama Coach Ogi tadi, itu mau belinya itu untuk tujuan apa gitu. Jadi kawan-kawan itu tahu gitu. Ketika saham ini kan banyak ya di Bursa Efek Indonesia ini, di kita ini ada sekitar 700-an emiten gitu. Kenapa sih kita harus berfokus sama saham-saham yang mungkin tidurnya lama, tiba-tiba meledak gitu. Kemudian dia meledak, dihajar ARB berhari-hari gitu. Kenapa kita harus ambil resiko gitu? Kan masih banyak saham-saham yang sedang di masa uptrendnya gitu. Kenapa sih kita nggak ngambil yang di sana gitu? Kan banyak gitu. Sayang duit gitu. Yang penting teman-teman punya trading plan. Nah, itu paling penting. Itu kenapa mungkin di beberapa kesempatan terakhir kita tekankan technical analysis. Karena salah satu untuk teman-teman membuat trading plan, teman-teman juga harus tahu, ya kan, kayak kasus Sebat tadi kan. Sebat ini sahamnya udah lama tidur di 50 gitu. Tiba-tiba dia naik. Ini bukan kita salahkan, enggak. Mungkin Hasbi punya pertimbangan tersendiri. Nah, historinya kan bisa teman-teman lihat. Historinya teman-teman bisa pelajari di mana ya, di teknikal gitu. Dari chart teman-teman bisa lihat ini sahamnya sebelumnya ngapain, dia sedang di masa apa. Nah, itu nanti akan berefek. Nah, itu kawan-kawan semuanya jadi punya trading plan. Nah, kita harapannya semua teman-teman di sini, apapun yang diberikan oleh Coach Febri mungkin di grup atau coach-coach lainnya, itu teman-teman analisa ulang gitu. Nah, jadi nggak semata-mata dapat insight di grup langsung dihajar gitu, nggak, itu jangan gitu. Dan saya juga ingatkan, mungkin apa yang ada di grup itu jangan menjadi trigger kawan-kawan untuk HK ya. Maksudnya ketika kita sedang euforia nih bicarain PTDU misalnya, tengok dulu gitu, jangan ujuk-ujuk masuk gitu kan, kemudian tersangkut lah kawan-kawan di atas gitu kan. Nah, itu jangan. Nah, itu yang paling penting, karena banyak kawan-kawan masih banyak emiten lain yang mungkin berpotensi yang sama. Jangan hanya terpatok pada 1-2 emiten yang sedang jalan kencang, kemudian kita ikut gitu. Kecuali kalau memang kita lihat ada potensi untuk up lebih lagi gitu. Nah, itu juga. Yang kedua, mungkin saya ingatkan lagi juga money management. Nah, ini sangat penting ya kawan-kawan ya, money management itu. Yang jelas kawan-kawan kalau misalnya punya alokasi untuk satu emiten, itu jangan dihajar seluruh alokasinya di satu kesempatan. Itu jangan, itu selalu diingatkan. Misalnya teman-teman bagilah misalnya 4 atau 3, misalnya 30% atau 25%. Jadi masuk dulu berapa gitu. Ketika nanti dia punya potensi untuk turun, teman-teman masih punya cadangan kas untuk average down gitu. Kemudian apalagi tadi ya? Ya, pokoknya terima kasihlah kepada kawan-kawan yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kawan-kawan semua nanti pasti kedepannya akan dapat kesempatan kita untuk sharing gitu, jadi speaker gitu. Jadi kawan-kawan semua persiapkan juga, karena kita di sini grup belajar, jangan malu-malu. Yang penting itu tadi, yang penting kita berharap kedepannya sudah nggak ada lagi di pertanyaan coach boleh masuk nggak gitu. Bukan kita nggak boleh teman-teman bertanya seperti itu, enggak. Nah, tapi harapannya kita ke depan
kita sudah punya, teman-teman tuh sudah punya pandangan masing-masing terhadap emiten yang kawan-kawan incar gitu. Jadi jangan lagi percayakan duit ini sama orang lain gitu. Nah, karena uang ini kan uangnya teman-teman, gainnya juga teman-teman yang rasakan, loss-nya juga kita yang merasakan gitu. Jadi kita yang harus menentukan nasib kita sendiri gitu. Jangan nunggu dulu keluar kata Coach Febri misalnya, atau CL ya nggak mungkin kan gitu. Jadi kawan-kawan sebelum membeli minimal sudah punya gambaran. Saya masuk di angka berapa, kemudian nanti kalau misalnya dia turun, saya masih punya cadangan alokasi dana berapa, kemudian CL-nya saya di berapa, misalnya stop loss nanti juga di berapa, itu teman-teman sudah punya lah minimal. Mungkin itu aja kurang lebih tambahan saya, Coach. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah hadir. Semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Mudah-mudahan kita semakin sukses ya. Apalagi menyambut Senin nanti, mudah-mudahan besok IHSG kita kuat ya. Itu aja kurang lebih, Coach. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Hera. Ya, makasih Bang. Dari Coach Febri, apa ada tambahan lagi Coach sebagai penutup? Insya Allah cukup, nggak ada ini lagi. Udah oke. Oke, terima kasih Coach. Mungkin foto bareng kali ya, Oh ya, boleh. screenshot bareng. Boleh. Ya, mungkin teman-teman yang mau hidupkan kamera bisa Hidup hidupkan ini. kamera. Hitungan ketiga ya. Hitungan ketiga, 1, 2. Sekali lagi hitungan ketiga. 1, 2. Oke. Baik teman-teman. Karena Teman-teman juga, makasih semuanya. terima kasih atas perhatiannya. Semangat untuk kita semua untuk terus belajar dan sharing ilmu. Karena walaupun bagaimanapun tidak ada yang salah, tidak ada yang benar ya dalam trading saham. Yang ada itu hanyalah kesepakatan mutual antara trading. Jadi semakin banyak pendapat gitu ya, apalagi yang mirip-mirip itu maka semakin kuat lah gitu, semakin baik gitu. Saya juga berterima kasih kepada WHTC, terima Coach Febri, Coach Hera, Peminjar, udah diberi kesempatan untuk mengisi bedah emiten malam ini. Ya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, yang baik-baiknya tolong diambil. Dan dari Kak Ose ada patah kata Kak terakhir. Ya, terima kasih kesempatannya Videonya udah didukung diberi. video Iya, abang-abang semuanya makasih udah memberikan kesempatan buat sharing. Lebih dan kurang mohon maaf kalau seandainya penjelasannya hanya simpel-simpel aja, tapi mudah-mudahan apa yang baik semoga bermanfaat. Semoga kita semua di sini tetap semangat belajarnya, bisa menjadi traders yang lebih baik ke depannya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Ose. Ini terakhirnya Kak Sinmin kita. Baik, sekian teman-teman. Nanti kalau misalnya ada kurang atau lebihnya atau ada yang mau ditanyakan bisa dilanjutkan di grup WHTC kita ya. Karena masih banyak coach-coach dan teman-teman yang jago-jago juga di grup itu bisa memberikan insight-insight yang lain gitu ya untuk tambahan ilmu kita. Baik, terima kasih atas perhatian semuanya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.